bersih. Ilmu ini bukan sekadar pengasihan. Ia menyingkap tabir siapa dirimu yang sebenarnya. Banyak yang gagal bukan karena ilmunya lemah, tapi karena mereka kalah oleh bayangannya sendiri. Bayu menelan ludah. Ia sadar, sebelum ilmu ini bisa memikat hati orang lain, ia harus terlebih dahulu menaklukkan dirinya sendiri. Bukan nafsu, bukan ambisi, tapi ego yang bersembunyi di balik alasan cinta. Malam harinya, Mbah Wiryo menyuruh Bayu bertapa di pinggir sungai. Bukan hanya bertapa, tapi memandangi wajahnya sendiri di permukaan air. Menunggu hingga ia melihat bayangan itu hilang. Hingga air tak lagi memantulkan ketakutan, tapi kejernihan. Bayu pun duduk di tepi sungai, di antara suara kodok dan gemerisik bambu. Ia menatap permukaan air berjam-jam. Matanya sembab, tapi ia tak beranjak. Hingga saat embun terakhir jatuh, dan cahaya bulan menyentuh wajahnya, ia tak lagi melihat bayangan tua yang penuh dendam. Yang ia lihat hanyalah dirinya. Bayu, pemuda biasa, tapi kali ini, dengan hati yang mulai bersih. Keesokan paginya, saat Bayu kembali ke padepokan, Mbah Wiryo menyambutnya dengan senyum tenang. Sampean sudah membuka pintu kedua. Sekarang waktunya membuka pintu terakhir. Bayu mengangguk. Ia belum tahu bahwa pintu terakhir itu justru akan membawanya pada seseorang yang tak pernah ia duga. Seseorang dari masa lalu yang akan menguji apakah ajian Jolo Sutro benar-benar tinggal dalam dirinya. Hari itu, matahari belum sepenuhnya muncul, namun angin dari lereng membawa kabar yang tak biasa. Dari kejauhan, suara kuda terdengar mendekat, menghentak tanah berirama. Bayu yang sedang menyapu halaman padepokan menghentikan gerakannya. Matanya menatap ke arah jalan setapak yang tersembunyi di balik semak tinggi. Seekor kuda putih muncul, ditunggangi oleh seorang perempuan berkerudung merah muda. Saat ia turun dan menyingkap sedikit penutup wajahnya, jantung Bayu seakan berhenti berdetak. Rara Sekar? Perempuan itu menunduk sopan. Lama tak bertemu, Bayu. Rara Sekar, perempuan yang pernah memenuhi hati Bayu dengan cinta dan luka. Mereka bertemu saat kuliah di Yogyakarta, saling jatuh hati, tapi akhirnya tercerai karena perjodohan yang tak bisa dilawan. Kini, perempuan itu berdiri di hadapannya, dengan mata yang tetap sama, teduh dan dalam. Aku mendengar tentangmu dari guru-guru di Solo, ujar Rara pelan, bahwa kau sedang belajar sesuatu yang disebut Jolo Sutro. Bayu tak bisa menjawab. Kepalanya dipenuhi kabut. Ia tak pernah menyangka, ajian yang ia pelajari dengan susah payah justru akan membawa kembali sosok yang ingin ia lupakan tapi tak pernah benar-benar bisa. Mbah Wiryo keluar dari dalam rumah, berjalan mendekati mereka berdua. Sampean datang di waktu yang tepat, Rara Sekar, karena pintu terakhir dari ajian ini adalah ujian hati. Ujian yang tak bisa ditempuh dengan mantra, tapi dengan keikhlasan. Rara dan Bayu saling berpandangan. Di antara mereka, mengalir luka lama yang belum sembuh. Malamnya, Bayu duduk di depan altar. Mbah Wiryo memberinya tugas terakhir. Jika kau sungguh ingin menguasai Jolo Sutro, kau harus membaca mantra itu di hadapan orang yang paling pernah kau cintai, tapi tak lagi menjadi milikmu. Bukan untuk memikat, tapi untuk melepaskan. Bayu menatap api lilin yang berkedip pelan. Kata-kata Mbah Wiryo bagaikan pisau yang menusuk halus. Malam itu, di halaman padepokan yang sunyi, Bayu berdiri menghadap Rara Sekar. Angin berhembus, membawa aroma bunga kantil yang mulai mekar. Ia menatap mata Rara, dan dengan suara perlahan, ia melantunkan mantranya. San amate kajiku Jolo Sutro, tampangku numbak kencono, jati rogo ono wetan, sunjalani ragane wong jagat wetan. Rut karurut, Rut, Rut. Rara menatapnya dalam-dalam. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia tersenyum. Bayu, kamu sudah jadi laki-laki yang lebih kuat sekarang. Bayu menunduk. Dalam hatinya, ia tahu, ilmu ini tak pernah untuk memiliki, tapi untuk melepaskan dengan cinta yang tetap suci. Tanpa sepatah kata pun,
Rara Sekar menaiki kudanya dan pergi, membelah kabut pagi. Bayu berdiri lama menatap bayangan itu menghilang. Tapi kali ini, tak ada air mata, hanya hening yang damai. Dan di langit timur, cahaya keemasan mulai muncul. Seolah semesta ikut mengucap selamat. Karena seorang lelaki baru telah lahir dari dalam luka yang paling dalam. Malam terakhir di padepokan datang seperti lembaran putih. Tak ada angin yang mengganggu. Tak ada suara hewan malam seperti biasanya. Seolah seluruh alam menunggu satu langkah terakhir dari perjalanan panjang Bayu. Di pendapat tua yang diterangi cahaya lampu minyak, Bayu duduk bersila di hadapan Mbah Wiryo. Wajahnya tenang, sorot matanya jernih. Mantra telah ia hafal. Bayangan dalam dirinya sudah ia kenali. Dan Rara Sekar, perempuan yang pernah ia cintai dalam-dalam, sudah ia lepaskan tanpa dendam. Bayu, suara Mbah Wiryo memecah hening. Sampean sudah menempuh 3 pintu utama dari ajian Jolo Sutro. Dan malam ini, kita akan menutupnya. Bukan dengan ilmu, tapi dengan pemahaman. Bayu mengangguk perlahan. Ilmu ini, cucuku, bukan untuk memikat wanita. Bukan untuk mencuri hati atau menundukkan cinta. Ajian Jolo Sutro adalah ilmu pembersih hati. Ilmu yang akan menarik cahaya dari dalam dirimu sendiri. Bila hatimu gelap, maka yang datang hanyalah nafsu. Tapi jika jernih, maka cahaya Allah yang memancar, dan cinta akan datang dengan sendirinya, sebagai anugerah, bukan hasil tipu daya. Bayu menarik napas dalam. Ia teringat wajah Rara. Ia teringat egonya sendiri dulu. Dan ia sadar, apa yang membuatnya gagal selama ini, bukan takdir. Tapi dirinya sendiri yang belum siap dicintai, karena belum mengenal makna cinta. Mbah Wiryo kemudian mengajak Bayu berdiri. Mereka berjalan ke tengah halaman yang dikelilingi ratusan pohon pinus. Di sana telah disiapkan lingkaran bunga kantil, sebuah tongkat kayu jati, dan satu pelita yang terus menyala. Ucapkan kembali mantranya. Tapi kali ini, bukan untuk meminta. Ucapkan sebagai bentuk syukur, bahwa kau telah mengenal siapa dirimu. Bayu menutup mata, dan dari bibirnya yang mulai bergetar, meluncurlah mantra itu. Bukan dengan nada magis, tapi dengan kelembutan dan kerendahan hati. San amate kajiku Jolo Sutro, tampangku numbak kencono, jati rogo ono wetan, sunjalani ragane wong jagat wetan, rut karurut, rut, rut. Saat mantra selesai, cahaya pelita menari pelan, membentuk bayangan Bayu di tanah. Tapi kali ini, tak ada lagi wajah tua penuh dendam, tak ada lagi kabut, hanya pantulan dirinya yang tenang. Matanya memancarkan kepercayaan diri, tapi penuh welas asih. Dan tepat saat itu, langit di atas padepokan membuka diri. Ratusan bintang muncul serentak, menyinari bumi seolah ikut bersaksi, bahwa seorang lelaki dari desa kecil, yang pernah patah dan tersesat, kini telah kembali sebagai manusia utuh. Mbah Wiryo menepuk pundaknya. Ajian ini kini hidup dalam dirimu, bukan di bibir, tapi di hati. Makna dari ajian Jolo Sutro. Ilmu Jolo Sutro bukanlah pengasihan untuk memaksa orang jatuh cinta. Ia adalah jalan pembersih hati, ilmu untuk menjernihkan jiwa, agar siap menerima cinta yang murni dan tidak bersyarat. Ia bukan untuk merebut, tapi untuk menarik secara alami, karena cinta sejati hanya tumbuh dari hati yang tulus. Ajian ini adalah cermin, dan cermin tak pernah berbohong. Ia akan memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Dan bila kita sanggup berdamai dengan bayangan itu, maka cinta pun akan datang bukan sebagai tujuan, tapi sebagai buah dari perjalanan spiritual yang panjang. Malam itu, Bayu berjalan meninggalkan padepokan. Dengan langkah ringan, dengan hati yang penuh cahaya. Dan di suatu tempat, di suatu waktu, cinta sejatinya pun menunggu. Bukan karena mantra, tapi karena Allah telah menyatukan dua hati yang telah sama-sama siap. Cerita ini mungkin tidak semua fakta, karena berbaur dengan sejarah, legenda, anekdot, fiksi dan cerita rakyat.
Terlepas dari itu, semua kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Kisah inspiratif ini diangkat agar kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari setiap langkah dalam hidup ini. Bahwa cinta yang sejati tidak bisa dipaksakan, dan ilmu yang hakiki adalah yang menjadikan kita lebih ikhlas, lebih lembut,